Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaidan Ali Ramadan. Saya dari kelas T4D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-13 dari mata kuliah Cloud Computing. Oke, pendahuluan yang dimana cloud computing telah menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi informasi modern dan kemampuan menyimpan dan mengolah data secara fleksibel melalui internet. Cloud telah digunakan luas oleh berbagai sektor untuk mendukung efisiensi, skalabilitas, dan aksesibilitas layanan. Keamanan cloud computing, di mana dalam era digital saat ini, keamanan menjadi aspek paling krusial dari cloud computing. Meski cloud menawarkan skalabilitas dan kemudahan akses, dia juga menghadirkan tantangan keamanan baru yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi, terus juga ada ancaman umum yang dimana peretasan atau hacking, yang dimana akses ilegal ke akun atau sistem cloud, hacker bisa mengeksploitasi kerentanan sistem atau kredensial yang lemah. Lalu yang kedua ada kebocoran data, yang dimana data sensitif seperti informasi pribadi, finansial, atau kesehatan bisa bocor. Karena kesalahan konfigurasi malware atau serangan internal. Yang ketiga ada serangan DDoS, yang dimana distributed denial of service, yang dimana pelaku membanjiri server close dengan lalu lintas palsu sehingga server menjadi lambat atau tidak bisa akses. Yaitu solusi dan langkah. Di mana ekskripsi data yang dimana saat terakhir. Data yang bisa berpindah, yang berpindah antara server atau bagaimana dari itu dengan protokol TLS. Lalu juga ada autentikasi dan otorisasi, keamanan jaringan, serta standar dan kebutuhan. Penyimpanan basis data cloud. Penyimpanan basis data cloud menjadi tulang punggung dari banyak aplikasi modern karena menyimpan dan mengolah data dengan cara yang scalable dan aman. Penyimpanan basis data cloud ada beberapa jenis layanan. Pertama ada Amazon, RDS, Google Firestore, MongoDB Atlas, lalu juga ada relational versus non-relational, di mana relational data terstruktur relasional dan data aplikasi keuangan, sistem manajemen dan transaksi, sedangkan non-relational data tidak terstruktur atau semi terstruktur, data untuk aplikasi dengan skema atau media sosial atau IoT. Ada juga fitur kunci yang dimana auto scaling, terus juga replikasi, serta backup dan recovery, dan juga dicoba komunitas itu seperti itu. Yang dimana saya kira pendekatan modern di bawah server coding, server dan juga tidak perlu menyewa server virtual atau mengelola. Contoh layanannya itu ada AWS Lambda, juga Cloud Function, Azure Function. Keunggulannya tidak ada provisioning atau maintenance server, skalibilitas otomatis, serta biaya efisien. Kan penggunaan seperti apa dengan buat notifikasi, batch, dan juga event trigger automation. Big data dan analytica. Yang dimana big data adalah sumber data berukuran sangat besar, beragam jenisnya, dan terutama cepat dari berbagai sumber seperti media sosial dan dari sektor IoT. Cloud computing sangat ideal untuk mengolah big data karena menawarkan infrastruktur yang gratis, scalable, dan hemat daya. Ciri-ciri big data yaitu pertama volume jumlah data sangat besar seperti digital log, transaksi atau data dari sektor, velocity data masuk secara real time, dan harus ukuran cepat. Yang ketiga ada variety format data beragam, teks, gambar, video, bisa, cok, dan lain-lain. Layanan analytic cloud, AWS, jalankan Hadoop atau Spark di cloud untuk analitik. Jenis analitik yaitu di mana tentang analitik yang untuk mendeteksi penipuan sensor IoT atau perilaku pengguna secara langsung. Data analytics untuk laporan data seperti dalam bilangan interpretasi aplikasi, yaitu visualisasi dan juga di ISO. Ini kan divisualisasikan melalui Power BI, Docker, Table, dan Google Data Studio. Memudahkan pembuatan tips untuk mengambil keputusan di basis data. Integrasi dan untuk cloud. Di dunianya cloud tentu tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam organisasi seringkali ada berbagai sistem dari aplikasi yang lama. Legacy sistem, server lokal, on-premises, juga cloud dari berbagai vendor yang sebenarnya harus terinterkoneksi dan bisa berkomunikasi dengan lancar. Inilah yang disebut sebagai integrasi dan interoperabilitas cloud. Tantangannya yang bisa dihadapi itu pertama beragam vendor yang ada yang kedua cloud. Yang ketiga, format data yang tidak seragam, karena data bisa datang dalam bentuk berbeda seperti CSV, desain, XML, atau bahkan file log khusus yang menyebabkan jika tidak disesuaikan. Yang kelima, ada sistem lama tidak siap cloud. Yang enam, ada banyak sistem lawas di perusahaan dirancang sebelum era cloud, sehingga tidak mendukung integrasi langsung tanpa kebutuhan besar. Terus yang solusi yang digunakan itu yang pertama ada API, yang kedua ada aktif yang ketiga ada middleware, yang keempat ada platform, yang kelima ada protokol terbuka, yang keenam ada kemudian protokol terbuka seperti HTTP, MQTT, JSON, atau XML.
Yang ketujuh ada gateway dan adapter. Yang kedelapan ada komponen ini bertugas menghubungkan sistem lama di client cloud. Misalnya mengintegrasikan sistem ERP lama dengan penyimpanan cloud seperti Amazon S3. Hybrid dan multi-cloud strategi terbuka dan fleksibel. Hybrid cloud menggabungkan infrastruktur cloud pribadi, private cloud dengan public untuk fleksibilitas dan kontrol data. Cocok jika ada data sensitif yang harus disimpan secara lokal. Multi-cloud menggunakan lebih dari satu jenis cloud, misalnya kombinasi AWS dan GCP, untuk menghindari ketergantungan pada satu vendor saja, sekaligus meningkatkan ketersediaan layanan secara global. DevOps dan juga CI or CD yang dengan DevOps bukan hanya alat tapi budaya kerja lintas tim antara developer dan juga tim operasi agar siklus pengembangan perangkat lunak lebih cepat dan stabil. CI/CD yaitu continuous integration yang dimana setiap perubahan code langsung diuji otomatis. Sedangkan continuous delivery or deployment setelah langsung di deploy ke produk ke production tanpa manual update. Tapi populer yang biasa kita tahu yaitu Jenkins, GitHub Action, GitLab, Azure DevOps. Manfaatnya deploy lebih cepat dan sering, minim risiko error karena semua diuji otomatis, mudah rollback saat terjadi kesalahan. Integrasi cloud, pipeline bisa otomatis deploy ke layanan AWS S3, Lambda, EC2, Azure Web Apps, GCP, App Engine, dan lain-lain. Edge computing dengan computing adalah pendekatan di mana data basis dekat dengan atau di pinggir jaringan. Juga bisa data cloud. Hal penting mengurangi latensi waktu respon lebih cepat karena tidak perlu kirim data ke cloud pusat. Yang selanjutnya ada menghemat bandwidth yang di mana tidak semua data dikirim ke cloud. Contoh penerapan seperti smart city, kamera lalu lintas analisa gambar secara lokal bisa dikirim ke pusat. Kendaraan otonom, mobil proses data sensor secara real time tanpa delay. Pabrik pintar atau industrial IoT, mesin produksi langsung menganalisis data suhu, tekanan, dan lain-lain. Arsitektur, edge nodes, perangkat lokal seperti gateway, router, server mini, dan pusat, menyimpan data besar, analitik, storage, dan backup. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.